Julie baru berusia 21 tahun saat dia menghilang tanpa jejak. Julie menikah dengan seorang pria bernama George, namun mereka tidak tinggal bersama. Julie dan George memiliki seorang putri kecil yang masih berusia 2 tahun saat ibunya menghilang. Julie selalu berkutat dengan pekerjaannya sebagai teknisi farmasi. Dia juga sekolah dan selalu menghabiskan waktu bersama putri kecilnya. Orang-orang terdekat Julie mengatakan bahwa putrinya ini adalah segalanya bagi Julie dan dia tidak akan pernah meninggalkannya. Julie adalah pribadi yang sangat bisa diandalkan dan selalu berkomunikasi dengan keluarga. Pada 26 Maret 2010, suami Julie melihat dia yang terakhir kalinya. George mengatakan Julie datang ke rumahnya untuk mengantar putrinya karena mereka tetap co-parenting dan berbagi hak asuh atasnya. Julie memang libur tiap Jumat, dan bibinya Dora berharap Julie menghubunginya. Ketika Julie tidak menanggapi SMS bahkan telepon dari keluarga, mereka mulai merasa khawatir. Dora, ibunya Sandra, dan saudara perempuannya bertanya kepada George seputar keberadaan Julie. Mereka semua mengatakan Julie tidak akan pernah meninggalkan putrinya, dan setidaknya dia akan memberitahu salah satu anggota keluarga kalau hendak ke suatu tempat. Pada pukul 23 malam itu, Dora dan Sandra melaporkan Julie hilang ke kantor polisi Texas. Polisi tidak memiliki bukti kalau Julie tidak pergi sendirian. Keluarga mengatakan Julie sudah dewasa dan mereka harus mengizinkannya kemana-mana sendirian kecuali dia minta ditemani. Dora dan Sandra juga memberitahukan kalau mobil baru Julie juga hilang. Keesokan harinya, keluarga dan pacar baru Julie, Aaron, menerima SMS dari nomor Julie. Kakak Julie mengatakan dia yakin itu dari Julie karena dia menyebutnya dengan nama panggilannya. Tetapi baik Sandra, Dora, dan pacarnya tidak begitu yakin. Aaron mendapat pesan dari Julie yang mengatakan dia minta putus. Ibunya kaget karena dia tahu kalau Julie sangat tergila-gila kepada Aaron. Julie juga memposting pesan di Facebook yang menyatakan dia sedang depresi dan dia juga memposting beberapa pesan di halaman MySpace-nya. Di MySpace, Julie menulis bahwa dia bertemu dengan seorang pria di Colorado bernama James dan dia tidak sabar hendak memulai hidup barunya di sana. Dora dan Sandra tahu kalau pesan itu bukan dari Julie. Julie tidak akan meninggalkan putrinya dan itu bukan gaya menulis Julie. Aaron meminta Julie menuliskan nama tengahnya. Tetapi, orang yang memegang ponsel Julie menjawab kalau dia tidak punya waktu untuk tebak-tebakan. Sejak saat itu, tidak ada lagi SMS yang masuk pada semua anggota keluarga Julie. Polisi masih belum memiliki bukti kalau Julie pergi bukan atas kemauannya sendiri. Tetapi, polisi sudah berbicara dengan George karena dialah orang terakhir yang ditemui Julie. George hanya mengatakan Julie mengantar anak mereka ke rumahnya, lalu pergi tergesa-gesa. Keluarga Julie mengadakan penyelidikannya sendiri. Dora berkendara menyusuri jalanan dan melihat mobil Julie terparkir di halaman Walgreens. Dora segera berlari masuk dan menyusuri seluruh toko, tetapi Julie tidak ada di sana. Dora memberitahukan penemuannya itu kepada Sandra. Bersama-sama, mereka memeriksa bagasi mobilnya, tetapi dia tidak ada di sana. Mereka menemukan kantong kertas di kursi belakang yang berisikan obat asma putrinya. Julie tidak akan lupa memberikan obat yang sangat dibutuhkan putrinya kepada George. Dora bertanya kepada salah satu pegawai Walgreens apakah Julie pernah muncul di sana. Dora menunjukkan foto kepadanya dan dia menjawab kalau wajahnya familiar. Dora juga menanyakan apakah pegawai itu tahu sesuatu tentang mobil di luar, dan dia memberitahukan ada wanita muda memasuki toko dan mengatakan ada masalah dengan mobilnya. Polisi berhasil mendapat rekaman CCTV Walgreens dan tampak ada beberapa wanita yang mirip Julie. Tetapi Julie sendiri tidak tampak masuk ke sana. Keluarga Julie memenuhi kota dengan papan reklame, poster, dan membagikan kaos bergambar Julie. Polisi melihat catatan telepon dan akun media sosial Julie. Ponsel dan media sosial Julie tampak sepi dan tidak aktif sejak 27 Maret. Ibu George yang bernama Victoria menelpon polisi dengan nada panik. Dia meminta mereka supaya datang ke rumahnya karena dia menemukan sebuah lubang besar di gudang penyimpanan rumah
yang ditinggalinya bersama anaknya. Victoria mengatakan kepada polisi bahwa dia mulai melihat-lihat ke dalamnya, tetapi tiba-tiba merasa takut. Saat polisi tiba, tampak Victoria berlumuran tanah dan wajahnya menunjukkan ketegangan dan ketakutan. Lubang yang diceritakan Victoria kepada polisi tampak seperti kuburan. Ketika Josh ditanya tentang lubang itu, dia mengatakan itu hanyalah lubang parit listrik. Julie sendiri tidak ditemukan di dalam lubang itu. Polisi mempelajari catatan bank Julie. Pada 26 Maret, Josh telah menggunakan kartu Julie untuk membayar belanjaan di Walmart dan Best Buy. George memakai kartu ATM itu untuk membeli kartu poin Xbox di Best Buy karena Josh memang terobsesi dengan video game. Obsesi Josh pada video game inilah yang menjadi salah satu alasan dia dan Julie berpisah. Josh lebih suka diam di rumah seharian untuk bermain game ketimbang bekerja untuk menafkahi keluarga. Victoria memberi izin kepada polisi untuk menggeledah rumahnya. Di dalam rumah, polisi menemukan nota pembelian dari kedua toko dan juga kwitansi dari Best Buy atas pembelian kartu poin. Polisi berhasil mendapat rekaman CCTV dari kedua toko tersebut. Polisi bahkan melihat Josh bersama putrinya di kedua toko itu. Jim, seorang ahli nirkabel, memeriksa ponsel George untuk memetakan pergerakannya sejak 26 Maret. Dia juga membandingkannya dengan ponsel Julie. Ponsel Julie dan George bergerak identik yang membuktikan bahwa George memegang ponsel Julie. George juga mengakses halaman MySpace miliknya dan halaman Julie dengan IP address yang sama. Polisi juga mengamati aktivitas Xbox George. George diketahui bermain video game sekitar 12-15 jam sehari. Kemana saja George? Polisi meyakini kalau George telah melakukan sesuatu yang buruk pada Julie, tetapi mereka tidak memiliki apapun yang membuktikan bahwa Julie sudah tewas. Selama 3 tahun, keluarga Julie menunggu dalam ketidakpastian dan harus berbagi hak asuh dengan George. Sandra terus-menerus bertanya kepada George kapan Julie akan pulang. Sandra mengatakan George selalu menjawab suatu saat nanti Julie pasti akan pulang. Pada 13 September 2013, George ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Penuntut menawari George pengurangan hukuman 50 tahun kalau dia mau bekerja sama. Tetapi George selalu membantah dia tidak terlibat. Dia menolak tawaran itu dan mengaku tidak bersalah. Persidangan George dimulai pada April 2015. Dia tidak menunjukkan penyesalan, tetapi tampak gugup. Penuntut memang tidak memiliki jenazah, tetapi mengatakan pisau, amunisi, dan beberapa pakaian tampaknya dibakar di halaman belakang dan gudang keluarga George. Pada 22 April 2015, George dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia hanya menunduk saat keluarga Julie bersorak. Pembebasan bersyaratnya jatuh pada 2043.